Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun mengerutkan kening. Tamu terhormat ada di sini. Apakah kamu tidak ingin mengajakku minum teh? Gongsun Suangli memiliki ekspresi ketidaksenangan di matanya. Jadi dia melihat ke samping pada kepala pelayan dan mengangguk. Kepala pelayan tersenyum dan berkata, "Silahkan duduk." Tanyun tersenyum dan duduk di kursi. Kepala pelayan buru-buru menuangkan teh. Tanyun mengambil gelas, menyesapnya dan berkata sambil tersenyum, "Teh ini sangat enak. Tamu terhormat, apakah kamu benar-benar tahu siapa yang menghabisi putriku di jurang menelan dewa?" Tanya Gongsun Suangli. "Tentu saja," Tanyun berkata lagi. "Aku tidak hanya tahu, tetapi ada juga gambar memori. Silahkan lihat Patria Gongsun." Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, ledakan kekuatan suci dilepaskan, mengembun menjadi gambar dari aula. Dalam gambar, Gongsun Sasan berada di hutan menggelengkan kepalanya, air matanya menetes. "Jingyun, jangan habisi aku." Tanyun mencibir. "Gongsun Sasan di alam Dewa Qingyang, keluarga Gongsunmu yang ingin menghabisi dan merebut harta karun, tapi mereka dihabisi olehku, sungguh memalukan. Di kota Qingyang Fang, kamu ingin menghabisiku. Jika aku tidak melarikan diri dengan perahu, aku akan ditangkap dan dihabisi olehmu. Adapun adikmu, dia ingin menghabisiku di upacara ulang tahun Li Ximin dan Li Xiyin, tapi aku malah menghabisinya. Itu karena kemampuannya lebih rendah dari yang lain." Setelah itu, Gongsun Sasan bangkit dan ingin melarikan diri, tetapi Tanyun tiba-tiba mengambil langkah, dan telapak tangan kanannya secepat kilat mengenai Gongsun Sasan di antara kedua alisnya. Kepala Gongsun Sasan meledak, dan janin jiwa dihancurkan. Kemudian, gambar memori menghilang. Pada saat ini, mata Gongsun Suangli benar-benar terbelah. Air mata kesedihan mengalir di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Sanar, putri ayah, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Jingyun, kau binatang, aku harus menghabisimu." Melihat Gongsun Suangli yang sangat sedih, Tanyun mencibir dalam hatinya. "Patria Gongsun, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Kamu jangan bersedih." Tanyun berkata, "Aku juga mendengar bahwa alasan mengapa putrimu memasuki jurang menelan juga diperintahkan olehmu untuk menghabisi Jingyun. Pada akhirnya, bukan Jingyun yang menghabisi putrimu, tapi kamu." Mendengar kata-kata Tanyun, Gongsun Suangli menangis dengan mata bengkak dan memukul dadanya dengan kedua tinjunya. "Benar, ini salahku. Putriku, ayah minta maaf padamu. Itu salah ayah." Tepat ketika Gongsun Suangli menyalahkan dirinya sendiri dan menangis, dia tertegun sejenak, merasakan aura tak terlihat yang menyelimutinya, dan tiba-tiba kolam spiritualnya di penjara. Dan hal yang sama berlaku untuk kepala pelayan yang berada di ranah Raja Dewa tingkat 1. Gongsun Suangli mengerutkan kening dan berhenti menangis. Dia sepertinya menyadari sesuatu dari sudut matanya. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat bahwa pria parubaya di depannya telah menjadi Tanyun. "Jingyun, ternyata ini kamu." Gongsun Suangli meraung dengan mata merah. "Aku akan menghabisimu. Jika kamu ingin menghabisiku, itu tidak mungkin dalam hidup ini. Kamu hanya bisa membayangkannya untuk membuatmu merasa lebih nyaman." Tanyun berkata dengan acuh tak acuh. "Karena kamu sangat merindukan putrimu dan merasa menyalahkan diri sendiri, maka aku akan melakukan perbuatan baik dan mengirim kalian untuk reuni. Binatang, apakah kamu berpikir bahwa dengan kamu memenjarakan kekuatan suci Patria ini, kamu bisa melawanku? Kamu bermimpi." Gongsun Suangli meraung, "Hari ini, aku akan menangkapmu dan membalas Yaner dan Sanar." Gongsun Suangli mengubah tangan kanannya menjadi cakar, merobek kekosongan, dan mencoba meraih ke arah leher Tanyun. Dia sombong, bahkan jika kekuatan sucinya di penjara. Dengan tubuhnya sebagai Raja Dewa tingkat 4, dia dapat menghancurkan artefak tinggi tingkat ke-7 dengan tangan kosong, menghabisi Tanyun dengan sangat mudah. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Bahkan jika Tanyun tidak memadatkan baju besi kematian dan baju pertempuran Hongmeng, dia dapat merobek artefak rendah tingkat 8 dengan tangan kosong, dan kekuatannya 3 poin lebih kuat dari Gongsun Suangli. Tanyun mencibir. Tangan kanannya mengepal erat,
memukul tangan kanan Gongsun Suwali dengan keras. "Ah, bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Dengan teriakan Gongsun Suwangli, tangan kanannya diledakkan oleh tinju Tanyun, dan jari-jari yang tersisa terbang ke udara, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. "Patria!" Kepala pelayan tampak ngeri ketika dia bergegas menuju Tanyun. Yisan terbang keluar dari pagoda Ling Xiao dan muncul dari udara tipis dari belakang Tanyun. Telapak giok yang berisi kekuatan ilahi yang sangat agung menampar dada kepala pelayan. Kepala pelayan menyemburkan darah, dadanya runtuh dan tubuhnya terbang terbalik. Yisan berputar-putar di udara, menyusul dia dan menampar dahinya dengan telapak tangan. Kepala pelayan itu meledak seperti semangka, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh di luar aula. Pada saat ini, ketika penjaga yang berpatroli menemukan mayatnya, mereka terkejut dan berteriak, "Ada pembunuh!" Segera di mansion besar, ribuan penjaga, beberapa memegang pedang, beberapa memegang tombak, terbang menuju aula. Segera, ada lebih dari 100 orang kuat dari ranah Kaisar Suci, menyapu langit malam dan terbang ke aula dengan agresif. Namun pada saat berikutnya, ratusan orang itu tercengang, merasa bahwa kolam spiritual di penjara dan jatuh dari kehampaan. Pada saat ini, Gongsun Suwangli yang kehilangan tangan kanannya meraung pada ratusan Kaisar Suci. "Jangan khawatirkan tentang aku. Jika ikut campur, kalian hanya akan mati sia-sia. Cepat melarikan diri dari mansion dan temukan penguasa kota." Ratusan Kaisar Suci melompat setelah mendengar ini, menanggapi dengan suara dan berlari keluar aula. "Yisan, urus mereka." Ketika Tanyun berbicara dengan dingin dan kejam, dia berlari dari aula dan menginjakan kaki kanannya pada kepala Gongsun Suwangli yang terbaring di tanah. Aula bergetar. Tanyun menginjak udara. Gongsun Suwangli berguling untuk menghindari pukulan fatal, tetapi sebelum dia pulih, kaki kanan Tanyun seperti cambuk, dan itu sudah mengenai dadanya. Dengan suara keras yang tumpul, seluruh dada Gongsun Suwangli runtuh. 7 lubang berdarah dan terpental 100 kaki jauhnya, dan dia tidak bisa bangun lagi. "Jingyun, jangan habisi aku." Gongsun Suwangli menggerakkan tubuhnya ke belakang sambil memohon dengan darah. "Jingyun, aku tahu aku salah, tolong jangan habisi aku. Membalas dendam Yaner dan Sanar, aku tidak akan membalas dendam padamu. Kamu telah menghabisi kedua anakku, tolong kasihanilah aku ini." Mendengar itu, Tanyun tampak murung. "Kamu telah berulang kali mengirim orang untuk menghabisiku. Jika aku mati, bukankah orang tua dan kakekku akan menyedihkan? Baiklah, mundur 10.000 langkah, dan katakan bahwa keluhan antara kamu dan aku dalam hidup ini dihapuskan." Tetapi Tanyun berhenti dan berkata lagi, "Tetapi di masa lalu, kakek buyutmu memimpin keluarga Gongsun. Bukan hanya pengkhianatan, dia ikut menghabisi Hong Ming Supreme dan membantai bawahan Hong Ming Supreme yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu masih ingin menghapus kebencian ini dari keluarga Gongsunmu denganku?" Mendengar itu, Gongsun Suwangli tertegun sejenak sebelum berkata, "Jingyun, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu adalah murid Tuan Tianzun. Hong Ming Supreme adalah musuh kita bersama. Bagaimana kamu bisa membalaskan dendam Hong Ming Supreme?" Mendengar ini, Tanyun mencibir dan berkata, "Dengar, aku tidak dipanggil Jingyun, nama asliku adalah Tanyun." Kata Tanyun seperti guntur dan meledak di benak Gongsun Suwangli. Dia tampak terkejut dan berseru, Kamu adalah reinkarnasi Hong Ming Supreme di benua hukuman surgawi di kota Wang Yue." Tanpa menunggu kata-kata Gongsun Suwangli selesai, Tanyun mencibir dan berkata, "Ya, persis seperti yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, pembalasanku baru saja dimulai, dan akan ada banyak orang di neraka yang akan menemanimu di masa depan." Setelah jeda, Tanyun mengangkat kakinya dan menginjak kepalanya, menghabisi Gongsun Suwangli dengan satu kaki. Pada saat ini, Yisan telah menghabisi ratusan Kaisar Suci. "Yisan, habisi semuanya." Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh, dan dia menghabisi semua orang di Gongsun Mansion. Setelah beberapa saat, keluarga Gongsun telah musnah. Setelah Tanyun menjarah kekayaan keluarga Gongsun, dia dan Yisan naik ke udara, tergantung di atas rumah berlumuran darah. Tanyun menghentakkan kaki kanannya, dan segera sebuah jejak kaki raksasa yang terbuat dari kekuatan suci menghancurkan mansion dan rata dengan tanah. Setelah itu, Tanyun berubah menjadi 2 berkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Tanyun tidak mencuci rumah penguasa kota Qingyang karena dia tahu bahwa mantan penguasa kota Qingyang terpaksa menyerah kepada Ling Xia Tianzun.
selama masa penyerahan, dia tidak menghabisi mantan bawahannya. Tentu saja, di alam Dewa Hongmeng, ada banyak orang seperti penguasa kota Qingyang. Waktu berlalu seperti anak panah 1 tahun kemudian. Di bawah sinar bulan yang cerah, samar-samar terlihat bahwa di rumah Raja Dewa, seorang pria muda berjubah ungu dan seorang wanita dengan rok ungu berkedip di rumah Raja Dewa. Setiap kali keduanya berkedip, ada mayat yang tertinggal. Pemuda berjubah ungu adalah Tan Yun dan wanita berbaju ungu adalah Yisan. Pada saat ini, keduanya mengambil keuntungan dari fakta bahwa Raja Dewa Jianglong berada di kota Jianglong di perbatasan, dan mereka mulai menghabisi istana Raja Dewa. Ketika Tan Yun membantai istana Dewa, wajahnya yang tegas dan tampan tidak menunjukkan belas kasihan, hanya kemarahan. Dalam hidup ini, Raja Dewa Jianglong ingin menghabisi dirinya lebih dari sekali. Dengan kebencian di masa lalu, keluarga Raja Dewa Jianglong mengkhianatinya dan menghabisi banyak bawahannya. Dalam benak Tan Yun, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, selain dari Ling Xia Tianjun, Raja Dewa tertinggi dan San Peng, yang paling ingin dihancurkan adalah Raja Dewa Jianglong dan seluruh keluarga Jiang. Oleh karena itu, pada saat ini, Tan Yun seperti iblis tanpa ampun menuai kehidupan klan Jianlong. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Yisan terbang keluar dari istana dewa, dan dengan darah musuh, mereka menulis dengan keras di gerbang istana. Raja Dewa Jianglong, hari ini menghancurkan keluargamu dan habisi kamu di masa depan. Setelah itu, Tan Yun dan Yisan pergi dan tentu saja mereka juga menjarah Gio Ilahi. 1 tahun kemudian, di kota Dewa Hongmeng, wajah Ling Xia Tianjun pucat pasi dan dia berhenti dari aula. Di sampingnya ada murid tertuanya yaitu Mu Zhen Tianjun. Di depannya berdiri Raja Dewa Jianglong yang berduka, Raja Dewa Liu Yun, Raja Dewa Qingyang, San Peng, Raja Dewa tertinggi dan Ma Bongsang. Ling Xia Tianjun berkata dengan dingin, "Itu pasti sisa-sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme yang telah keluar untuk membuat gelombang lagi." "Itu benar, Tuan Tianjun," Raja Dewa Jianglong berkata. "Keluarga kami semuanya telah dimusnahkan, tolong balaskan dendam ini." Mendengar itu, Raja Dewa Liu Yun memikirkan keluarganya dihabisi dan keluarganya dihancurkan. Dengan urat biru di wajahnya dia bergema, "Tuan Tianjun, Raja Dewa Jianglong benar." Ling Xia Tianjun mengerutkan kening dan berkata, "Bahkan jika kamu mengundang si Yuan Supreme atau Su Ying Tianjun, itu tidak akan membantu. Pembunuhnya mungkin bersembunyi di tempat rahasia yang dibuka oleh Hongmeng Supreme." Setelah itu, Ling Xia memandang ke samping ke arah Mu Zhen Tianjun dan berkata, "Baiklah, aku akan menyerahkan masalah menangkap si pembunuh kepadamu. Pergi untuk melihat apakah kamu dapat menemukan beberapa petunjuk di tempat kejadian." Mendengar ini, Mu Zhen Tianjun dengan hormat berkata, "Guru, jangan khawatir. Tidak peduli betapa sulitnya itu, murid akan menemukan si pembunuh dan membawa si pembunuh ke pengadilan." Ling Xia Tianjun berkata, "Kamu bisa pergi." Setelah Mu Zhen Tianjun meninggalkan ruang diskusi, Ling Xia Tianjun memandang San Peng dan Raja Dewa tertinggi, lalu berkata, "Gongsun Xuangli adalah Raja Dewa tingkat 4. Dapat dilihat bahwa pembunuhnya sangat kuat. Sangat mungkin bahwa dia juga akan menyerang istana kota dewa tertinggi dan Sanfu. Kalian untuk sementara akan meninggalkan perbatasan, diam-diam tidak aktif di rumah, dan menunggu musuh mengambil umpan." 3 bulan kemudian, setelah penyamaran, Tan Yun dan Yisan berdiri di langit di atas salju. Tan Yun melihat ke arah kota dewa tertinggi, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. "Tuan, ada apa?" tanya Yisan. "Untuk saat ini, aku tidak berencana untuk menyerang istana kota tertinggi dan keluarga San," kata Tan Yun sambil berpikir. "Mengapa?" Yisan mengangkat alisnya dengan ringan. "Tuan, bukankah kamu paling membenci Raja Dewa tertinggi dan San Peng?" Benci adalah benci, tetapi memikirkan kehancuran keluarga Gongsun, kota Liu Yun, kota Jianglong, dan kota Titan pasti telah menyebar ke telinga Ling Xia Tianjun. Dengan kelihayannya, sangat mungkin dia telah memasang jaring langit dan bumi di kota tertinggi. Jika kita pergi, sangat mungkin kita akan terperangkap. Jadi aku memutuskan untuk tidak pergi ke kota tertinggi. Mendengar ini, Yisan berkata, "Tuhan telah mempertimbangkannya dengan saksama. Jadi kemana kita akan pergi?" Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Pergi ke alam Dewa Sengtian. Mulailah dengan keluarga dari 9 Raja Dewa dan jarah mereka." Setelah mendengarkan, Yisan bertanya, "Tuan, 9 Raja Dewa besar dari alam Dewa Sengtian, apakah kamu memiliki dendam terhadap mereka?" "Tentu saja."
tidak hanya dendam, tetapi juga dendam yang sangat mendalam. Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat, dan mata bintangnya menunjukkan kesedihan yang tak ada habisnya. Di masa lalu, setelah aku memasuki reinkarnasi dunia, 9 Raja Dewa dari alam Dewa Xingtian dan 12 Raja Dewa dari alam Dewa Xiyuan membawa bawahan dan klan mereka untuk memasuki alam Dewa Hongmeng. Miliaran bawahanku yang paling setia dihabisi oleh mereka dan Lingxia Tianzun. Setelah mendengarkan ini, Yisan menyadari betapa kejamnya 12 Raja Dewa Xiyuan dan 9 Raja Dewa Xingtian di masa lalu. Kalau begitu, ayo pergi ke alam Dewa Xingtian dan serang klan 9 Raja Dewa. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, pertama, kita akan berurusan dengan orang-orang dari 9 Raja Dewa dari alam Dewa Xingtian, dan kemudian kembali ke alam Dewa Hongmeng. Untuk saat ini, kita tidak akan melakukan apapun pada alam Dewa Xiyuan, karena Xiyuan Supreme mengetahui teknik deduksi besar. Meskipun kita sangat berhati-hati saat melakukannya, kita tidak dapat menjamin bahwa kita tidak meninggalkan petunjuk apapun. Begitu Xiyuan Supreme menemukan petunjuk, dia bisa menyimpulkan jejak kita, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah mendengarkan, Yisan berkata dengan bingung, Tuan, jika kita menghabisi orang di alam Dewa Xingtian, dan Xingtian Supreme meminta Xiyuan Supreme untuk melakukan teknik deduksi besar, bukankah itu juga berisiko? Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan tersenyum sedikit. Jangan khawatir, apakah itu Lingxia Tianzun atau Xingtian Supreme? Jika ingin meminta Xiyuan Supreme untuk melakukan teknik deduksi besar, aku punya cara untuk menghadapinya. Bagaimana menghadapinya? Yisan bingung. Mata Tanyun menunjukkan pemikiran yang dalam dan berkata, karena aku memiliki anak perempuan yang baik, dia akan menyelesaikan masalah ini untukku. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Bagi kalian yang pengen lihat Mimin tuh lebih sering upload ya, kalian bisa support lewat like ya, maupun Saweria di deskripsi. Mungkin nanti Mimin cek ya, udah lama Mimin nggak ngecek Saweria, apakah ada yang Saweria atau enggak ya. Kalau ada mohon maaf, Mimin nggak ngecek Saweria lama ya, jadi nanti Mimin lihat dulu. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.